guys, akhirnya aku bisa bikin video lagi dan bisa sharing ke kalian tentang hal-hal yang pengen banget aku bagikan ke teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kemana aja selama ini aku udah lama banget gak bikin video, yang katanya mungkin lagi sibuk sama visi misi perglow upan diri. Ya, seperti itulah guys, kalau kita misalnya pengen banget glow up, pengen berubah, tapi modalnya ya minim, ya memang harus berkorban sama waktu gitu ya. Beda kalau misalnya kita punya modal banyak nih, kalau mau berubah ya mungkin sebulan udah bisa ada perubahan ya. Tapi kalau kita yang ini modal ya memang harus punya modal terbesar, tetap harus sabar gitu. Dan mungkin sekarang kalian lihat keadaan aku ya memang kayak gini adanya, kayak bangun tidur, tapi sebenarnya aku habis mandi nih guys, ya memang bawaan wajahnya emang udah kayak gini gitu. Dan mohon maaf banget setiap tampil bikin video selalu ya seadanya seperti ini, tapi yang ingin aku sampaikan tujuannya itu semoga sampai ke teman-teman semua, itu sih yang lebih penting gitu. Nah, sesuai di judul, aku kali ini akan sharing tentang sebagai pejuang Bopeng. Nah, mungkin beberapa waktu lalu teman-teman juga ada banyak yang tanya soal Bopeng, karena memang wajah aku situ banyak sekali, selain bekas-bekas jerawat merah dan hitam, di situ juga terlihat ada bopengnya. Itu sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, FYI dulu, aku perlu kasih tahu di sini apa yang ingin aku sampaikan ke teman-teman itu berdasarkan pengalaman aku sebagai pasien, sebagai penderita, sebagai orang yang mengalami hal tersebut gitu loh. Jadi bukan sebagai ahli, bukan dokter yang mungkin nanti banyak percekcokan pro dan kontra di kolom komentar. Nah, ini semoga saran yang ingin aku kasih ke teman-teman itu bisa membantu teman-teman gitu loh. Bukan mengharuskan, bukan mewajibkan, bukan yang harus banget kalian lakukan. Tapi semoga saran yang aku kasih ke teman-teman ini bisa membantu teman-teman untuk memilih jalan yang mana yang mau teman-teman lakukan. Dan di sini aku bukan mau kasih tips tips yang memberikan ekspektasi tinggi ke teman-teman, dan bukan berdasarkan harus jenis kulit ini, jenis kulit itu, tapi yang pasti bisa membantu teman-teman semua. Mau masalah kulit teman-teman bopeng, plek, jerawatan, dan ini benar-benar worth it banget di aku. Dan ini aku tidak menyarankan atau tidak promosikan skincare gitu, bukan. Jadi di sini aku lebih membantu teman-teman untuk memberikan saran supaya teman-teman bisa memutuskan kondisi masalah teman-teman sekarang apa dan solusi apa yang harus aku lakukan. Jadi semoga teman-teman bersedia untuk menonton video ini sampai akhir. Nah, sebenarnya untuk aku pribadi juga sedih ya untuk ngebahas ini, karena aku juga bener-bener berjuang dari zaman-zaman dulu sampai detik ini, nggak henti-hentinya berjuang gimana sih cara ngatasin bopeng. Oh, sebelumnya mungkin teman-teman jangan salvo karena ini banyak banget bekas luka. Ini aku abis treatment di dokter, treatment vampir treatment itu untuk bopeng juga. Nah, sebenarnya aku juga malu mau bikin video dalam keadaan seperti ini. Aku lagi downtime. Ini baru 2 hari, jadi memang masih banyak bekas-bekasnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi mungkin dengan sambil melihatkan wajah aku yang sekarang kondisinya, mungkin bisa sekalian teman-teman ngelihat kondisi aku sekarang. Nanti untuk updatean bagaimana hasilnya, teman-teman bisa lihat aja di Instagram aku. Aku nggak kunci Instagram aku. Atau teman-teman mau tanya, mau sharing, silakan banget guys. Aku nggak mengharuskan teman-teman untuk follow kok. Tapi kalau teman-teman mau sharing, mau berbagi, oh silakan, nggak senang hati dengan bahasa yang baik, yang pastinya ya. Tapi nggak usah marah-marah, karena di sini kita santai aja karena kita sharing. Sekarang kita mau bahas soal bopengnya. Di sini banyak banget, karena aku sering nonton konten-konten influencer, dan di sana banyak banget orang di kolom komentar ya, mungkin teman-teman penderita bopeng, jerawatan. Satu hal yang masih sering aku temui adalah kebanyakan orang itu nggak ngerti apa itu bopeng. Itu yang pertama. Kedua, masih banyak banget yang bertanya, mengharapkan apa skincare yang bagus buat bopeng kak. Dan di kolom komentar itu kadang ada, oh aku pakai skincare bisa kok, ini bisa hilang pakai skincare ini. Padahal sekarang dokter juga udah berlomba-lomba mengedukasi bahwa nggak bisa. Bopeng tidak bisa dihilangkan dengan treatment apapun. Bahkan treatment-treatment sekarang yang ada bermunculan itu hanya membantu menyamarkan guys. Dan aku mempercaya itu sebagai pejuang bopeng yang aku udah melakukan treatment, dibantu treatment dokter juga, ya memang kayak gini gitu guys. Hasilnya aku udah 2 tahun rutin melakukan treatment ini, tapi hasilnya masih B aja, itu kata orang-orang di TikTok ya, masih B aja hasilnya gitu loh. Jadi apalagi yang hanya
skincare gitu. Mari kita satukan dulu persepsi kita tentang bopeng ini. Nah, bopeng ini seperti ini. Nanti aku akan tunjukin gambarnya ke kalian. Ini adalah bopeng. Bolong-bolong di wajah itu. Nah, kadang ada juga yang nggak bisa membedakan tekstur, geradakan. Itu dibilang bopeng. Ada yang bilang bopeng. Tapi bopeng itu bukan seperti itu. Bopeng itu kalau ibarat kasta nih guys. Itu kasta nomor 2 bekas jerawat yang susah dihilangkan. Dan tidak bisa dihilangkan sebenarnya, hanya bisa disamarkan. Nah, itu seperti kata edukasi dokter loh. Dan dari testimonial aku sebagai pasien penderita bopeng juga merasakan hal itu gitu loh. Nggak mudah untuk menghilangkan atau menyamarkannya itu. Karena itu kulit kalian yang udah ketarik ke dalam gitu loh, udah membentuk lubang, udah ada yang menarik gitu loh. Jadi untuk naikin itu nggak bisa kalian pakai skincare gitu loh. Logikanya aja udah nggak sampai gitu kan guys. Kedua, banyak yang selalu mungkin bingung ya. Karena pada dasarnya kalau kita jerawatan nih, jerawatan ada merah, bekas merah, dan itu bentuknya bulat ya. Jadi setiap kali jerawat kita itu mengering atau kempes atau udah benar-benar mati, jadi kan sisanya bolong bekas merah bulat gitu ya. Nah kadang memang bentukannya itu kayak lubang gitu guys. Nah kadang juga orang mempersepsikan itu sebagai bopeng, dan itu sebenarnya kalau cepat ditangani itu memang bisa dihilangkan, bisa segera dihilangkan kalau penanganannya cepat dan tepat gitu. Bopeng itu apa sih kak? Bopeng itu adalah bukti guys, bukti kalau orang-orang itu udah jerawatan bertahun-tahun lamanya gitu, pernah jerawatan parah. Dan itu paling sering sama orang yang menderita jerawat batu, jerawat yang gede-gede gitu loh. Jadi kalau kalian lihat orang yang punya kulitnya bolong-bolong, mungkin bertemu orang-orang seperti itu udah pasti dia pernah jerawatan parah guys. Itu dia pengertian berdasarkan yang aku sebagai penderita ya guys. Jadi mungkin nanti bahasa ilmiahnya itu bisa dibahas oleh orang lain atau yang lebih ahli. Tapi di sini aku sebagai sudut pandang aku sebagai seorang penderita, seorang pejuang bopeng ya. Jadi semoga kita samakan dulu nih persepsinya supaya nggak salah nih ke depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin habis jerawatan 1 tahun, 2 tahun, terus ada kayak tumpukan lubang-lubang bekas wajahnya, kalau teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa menyembuhkan itu gitu loh. Tapi untuk teman-teman yang mungkin udah penderita jerawat seperti aku udah begitu lama, mungkin udah di atas 3 tahun, ya memang harus bermodalkan kesabaran dan waktu ini guys. Nah jadi sekarang teman-teman mengklasifikasikan dulu nih, teman-teman yang tahu ini jerawat aku udah jerawatan ini udah berapa lama, bekas jerawat aku ini juga udah berapa lama. Aku fokuskan ke teman-teman yang udah berbopeng lama, yang udah pernah jerawatan lama. Sekarang aku pengen kasih tips ke kalian, pengen kasih saran ke kalian, dan ini aku saranin untuk bener-bener aku saranin ke teman-teman gitu lah. Dan semoga teman-teman masukin dalam list teman-teman gitu loh. Pertama, please stop untuk berharap sama skincare. Stop untuk kalian cari-cari, buang-buang waktu untuk cari skincare. Tanya-tanya ke beauty influencer, tanya-tanya ke artis kalian, tanya-tanya ke teman kalian. Please berhenti. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang uang lagi. Nih, nanti dalam perjalanan ini kalian akan menemui orang-orang bisa kok dihilangin pakai skincare. Temen aku ini pakai ini hilang loh dalam sekejap. Please, kalian juga harus kuat. Kuat dalam artian kalian akan menemukan orang-orang seperti itu, bertemu di dalam keadaan seperti itu nantinya gitu loh. Jadi teman-teman tetap harus ingat. Jadi kak, apakah orang yang bopengan nggak perlu pakai skincare? Bukan nggak perlu guys, perlu, tetap perlu, tapi jangan ngarep gitu loh. Intinya jangan ngarep, jangan berharap yang berlebihan, karena berharap berlebihan itu sakit, menyakitkan. Pada akhirnya kalau kalian tahu itu nggak bisa menyelesaikan kondisi wajah kalian gitu loh. Nah, saran aku, carilah skincare yang memang udah ramah di kulit kalian, yang menghidrasi. Karena apapun masalah kulit kita, mau jerawatan, mau flek, mau bopeng, yang terpenting di kulit itu dia butuh hidrasi. Dah, itu dulu. Kedua, yang ramah di kulit kalian, yang pastinya nggak memicu jerawat baru guys. Kalau dibilang untuk stop jerawat total itu nggak mungkin. Untuk orang-orang yang memang udah mudah jerawatan itu kayaknya 95% nggak mungkin ya guys. Karena tetap akan ada jerawat, entah karena hormonal yang tiap bulan, entah karena mungkin dia alergi gitu loh, entah karena mungkin salah make up, kita nggak tahu gitu loh. Nah jadi yang pasti gunakan
skincare yang memang ramah di kulit kamu. Nggak perlu mahal guys, nggak perlu mahal, tapi yang penting memang dalam lingkup skincare kamu pakai harus aman, BPOM gitu ya. Kemudian perlu nggak kak kita pakai skincare yang banyak nih, yang kayak 10 step skincare gitu? Sebenarnya mau basic skincare aja udah cukup guys, karena skincare itu ngebantu dari segi menghidrasinya, perawatan sehari-harinya. Itu untuk pejuang popeng itu lebih ke mengambil manfaat dari itunya aja udah cukup gitu loh. Jadi nggak perlu neko-neko untuk yang penuaan dini, menghilangkan geradakan, ini itu gitu loh. Intinya ya memang pertama yang seperti aku bilang itu ramah di kulit kalian. Kalau kalian mau skincare yang untuk bekas jerawat itu boleh banget, tapi jangan yang terlalu berlebihan. Ya yang biasa-biasa aja gitu loh guys. Apakah harus lengkap 10 step skincare, apakah berapa step skincare, itu sebenarnya kalau teman-teman nyamannya begitu silahkan. Tapi kalau teman-teman merasa aduh aku kok kayak banyak-banyak gini nggak ngasih manfaat yang banyak, ya buat apa gitu loh. Untuk 3 step skincare dasar aja sebenarnya udah cukup. Apakah harus mahal? Nggak perlu, karena intinya mau skincare mahal atau skincare murah intinya sama guys. Kalian hanya perlu disiplin dan rutin. Mau kalian pakai skincare yang jutaan, 50 juta sebulan sekali, intinya tetap disuruh pakai secara rutin kan. Pernah nggak teman-teman lihat orang pakai skincare harganya ratusan juta terus dibilang pakainya sebulan sekali aja udah langsung glowing kok? Ada nggak? Kalau aku secara pribadi sejauh ini belum pernah dengar skincare yang seperti itu. Nah jadi yang penting skincare teman-teman aman, skincare teman-teman tuh bisa diterima oleh kulit teman-teman sendiri. Jadi skincare teman-teman bisa, mungkin teman-teman kalau mau potong silahkan dipotong, ambil ke basic skincare-nya aja, ambil ke harga yang memang terjangkau untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa menghabiskan uang sepenuhnya ke skincare doang, karena kita punya kebutuhan lain. Beda lagi untuk teman-teman yang mungkin ya nggak masalah sama keuangan, yang mau beli harga skincare berapapun terserah. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sama seperti aku yang benar-benar harus ngelihat detail harga, itu penting banget buat aku. Ya seperti itu, lebih baik jatah uang untuk skincare kalian dipotong, ditabung, dan lakukanlah treatment. Ini dia guys, udah saatnya buat kalian untuk konsul ke dokter. Udah nggak bisa dibantu dengan skincare, kita memang sudah harus butuh pertolongan dokter guys. Aku juga dulu bersikeras banget, aku maunya pakai skincare aja, karena aku males mau konsul-konsul ke dokter, males mau denger saran-saran dokter. Karena dari dulu aku udah punya pengalaman, dari SMA aku udah sering konsul dokter karena aku jerawatan kan guys gitu loh. Jadi males aja gitu, dan mahal pastinya ya, kasihan. Dulu masih diongkosin orang tua aja, ngerasa sampai sekarang beban banget guys gitu, orang dibayarin orang tua hanya untuk konsul ke dokter hanya karena jerawat gitu. Mungkin orang-orang di luar sana hanya nganggap jerawat doang kok, enggak. Bagi kita penderitanya mungkin itu lebih dari jerawat doang gitu. Perjuangan kita, uang kita, tenaga, pikiran, perasaan kita mungkin udah terkuras banyak di situ. Dan ini hanya pejuang jerawat yang tahu sebenarnya. Teman-teman yang mungkin memang kak aku masih minim uangnya untuk konsul ke dokter, nggak apa-apa. Nah dari itu lebih baik uang jatah skincare-nya memang dipotong atau dikurangin. Jadi sisanya bisa untuk mungkin teman-teman tabung untuk bisa konsul ke dokter. Sekarang setahu aku sih ya guys, kalau hanya konsul doang itu sebenarnya kayak gratis di beberapa tempat, karena aku pernah nyoba itu nggak bayar, hanya untuk nanya kondisi kulit aku gimana dan bagusnya kayak apa, ya nggak apa-apa. Konsulnya nggak bayar biasanya. Nggak tahu kalau memang dokter-dokter spesialis yang gimana ya, karena memang mungkin beda tempat, beda lagi ya pelayanannya. Nah kak, kalau ditanya apakah aku harus treatment kak? Harus, jawabannya harus banget. Apakah bakalan sembuh? Pertanyaannya jawabannya enggak, belum tentu, tapi perubahan pasti ada gitu loh guys. Hasil dibandingkan kamu pakai skincare doang dengan skincare didabelin sama treatment, ya pasti jauh lebih ada hasilnya. Tapi di sini aku nggak mau kalian jadi berharap kalau pakai treatment ini bisa langsung sembuh, nanti berhayal, berekspektasi oh pakai treatment ini langsung sembuh. Enggak guys, jadi itu juga 50-50. Tapi kalau untuk hasil kayak samar ya pasti ada.
kulit kalian lebih cerahan, lebih sehat, lebih enak dilihat, lebih lembut, itu udah pasti kalian pegang di tangan gitu loh. Tapi kalau untuk kayak mulus total, aku saranin untuk tidak berharap terlalu banyak. Sekarang aku bahas treatment yang aku pilih. Treatment yang aku pilih adalah Vampire Treatment, guys. Kenapa aku pilih treatment ini? Karena ini satu-satunya treatment dari berbagai treatment yang ada untuk bopeng itu yang masih bisa aku jangkau harganya. Karena kenapa, guys? Bukan sebenarnya nggak mampu untuk laser, nggak mampu untuk subsidi, bukan nggak mampu, guys. Karena seperti yang aku bilang tadi, mau skincare mau treatment itu perlu waktu, guys, karena ini bukan operasi plastik. Kalau mau operasi plastik juga kan butuh waktu downtime juga kan, butuh waktu pre-op, post-op, pemulihan. Nah kalau ini treatment dokter ini ya memang sama seperti skincare, butuh waktu. Jadi jangan kalian nanti berhayal, berekspektasi, oh aku treatment ini 3 kali laser nanti langsung cantik glowing kayak artis, yang enggak gitu juga. Apalagi mohon maaf untuk kita yang udah pejuang bopeng, yang bopengnya memang udah kenceng banget di dalam kulit, mohon maaf, jangan berharap. Jadi sebelum teman-teman pilih treatment itu banyak, ada laser, ya ada Vampire, ada PRP, ada sekarang DNA Salmon. Aku udah coba, tapi kembali lagi aku balik ke Vampire. Kenapa? Karena kembali ke harganya, guys. Ya karena memang aku tetap harus memenuhi skincare juga, memenuhi body care juga, hair care juga, yang kadang aku harus memangkas di bagian body care dan hair care, guys. Dan bahkan sekarang aku memang juga memangkas di skincare aku, karena demi aku lebih mengutamakan treatment itu tadi. Jadi kalau ditanya kenapa aku memilih Vampire ini, ya memang semuanya kembali lagi ke harga. Apakah aku bisa mencukupi ini, bisa memenuhi ini setiap bulannya? Karena setiap kali mau aku beli skincare, mau beli apapun, aku nggak pernah berpikir ini aku pakai 1 hari udah langsung berhasil, seminggu udah langsung berhasil, enggak. Aku ingin masukin itu ke lifestyle aku gitu, sama seperti skincare. Skincare nggak bisa kalian tanya, kak ini 1 bulan udah bisa nggak mencerahkan, hilang jerawatnya, bisa aku mau berhenti, itu enggak. Jadi buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang lebih penting adalah bagaimana apakah kalian bisa memenuhi harga itu untuk setiap bulannya gitu loh. Karena memang ya harus, menurutku memang ya harus tiap bulan, guys, gitu, minimal 1 kali sebulan gitu loh. Sama kalau kalian nggak ada masalah kulit sekalipun, datanglah ke klinik kecantikan, ke klinik gitu, ke klinik dokter untuk facial, minimal facial gitu loh, ngebantu untuk ngeluarin sel-sel kulit mati. Nah aku rutin treatment Vampire ini udah 2 tahun, guys, itu sebulan sekali. Mungkin ini jalan 2 tahun lebih ya, guys, dan aku bolongnya itu cuma 2 bulan. Jadi anggap aja mungkin udah 2 tahun lebih ya, tetap 2 tahun lebih kurangin 2 bulan. Kenapa sempat aku off waktu itu? Karena breakout gitu. Karena kalau lagi jerawatan nggak bisa treatment itu. Kalau ditanya bagaimana perkembangan sejauh ini, kalian hitung deh 2 tahun itu 12 bulan. Jadi 12 kali treatment, 24 kali. Mungkin sekarang dihitung sampai bulan ini itu mungkin sekitar 27 gitu ya. Nah jadi bagaimana hasilnya, kak? Selama ini yang aku rasain sih hanya cerah, memang agak di bagian tertentu ada yang samar, tapi untuk bopengnya masih agak dalam masih, tapi untuk cerah, putih kayak glowing gitu iya banget, ngerasa banget aku. Tapi untuk bopengnya sendiri masih sedikit hasilnya. Kalau mau ditanya, kak kenapa masih dilanjutin kalau memang hasilnya sedikit? Lebih baik hasilnya sedikit dan aku tetap lakukan daripada enggak sama sekali, guys, gitu loh. Daripada aku stop Vampire dan aku nggak ngelakuin apa-apa, apakah aku akan ngelakuin perubahan? Tentu jawabannya enggak. Jadi lebih baik aku perubahannya sedikit dan aku lakuin gitu loh, daripada enggak diam doang, karena aku mau punya segitu, guys, gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang mungkin ngerasa keuangannya baik, ya silakan gunakan masker. Tapi sekali lagi ingat, yang harus teman-teman ingat semua, bahwa itu enggak sekali, 2 kali atau 3 kali, enggak. Apalagi khususnya untuk bopeng yang udah parah dan menahun ya, di atas 3 tahun, please ingat ini baik-baik. Tapi ada kok, kak, ini yang sekali treatment udah bisa menghilangin. Ya aku nggak bisa ngomong banyak,
Karena kalau teman-teman udah terjun langsung, mengalami langsung, teman-teman akan paham sendiri nantinya. Inti dari video ini sebenarnya sekarang kita lanjut ke pertanyaan teman-teman. Apakah sekarang aku harus pakai skincare apa atau treatment apa? Sekarang yang aku saranin, jangan pakai skincare yang seperti aku bilang lagi ke awal tadi, skincarenya yang biasa-biasa aja. Kalau memang teman-teman mau fokus ke bagian yang kayak ada produk mencerahkan atau menghilangkan bekas jerawat, silahkan pakai itu untuk perawatan sehari-hari gitu loh. Dan udah mulai kumpulkan uang, nabung untuk konsul ke dokter, minta saran dokter dan tanya ke dokternya ini kondisi kulitnya gimana, apakah masih ada harapan untuk bisa memudar, untuk sembuh, untuk kembali normal kulitnya. Dan pastikan teman-teman menjaga supaya enggak jerawatan lagi, karena bopeng yang ditumbuhi jerawat terus ya seperti ibarat kalian nih menggali tanah tapi ditutupin, digali lagi, ya kapan sembuhnya gitu ya. Sama kayak aku nih, udah di treatment nih, nanti nih jerawat nih ngumpul lagi di sini guys. Ya seperti itulah yang namanya punya kulit sensitif dan acne prone skin. Jadi bukan masalah hanya sensitif, oh nggak bisa kena ini, nggak bisa kena ini, ya itu gitu loh. Kena debu dikit jerawatan, makan salah dikit jerawatan ya. Jadi kayak ada 3 hal penting nih yang harus teman-teman jaga nih, yang teman-teman harus lakukan: skincare, treatment, dan pola hidup. Itu udah perpaduan yang mantep banget menurut aku. Silahkan teman-teman coba untuk membuktikannya. Nah, nanti kalau teman-teman udah punya rezeki untuk konsul ke dokter, minta saran, tanya gimana kondisi kulitnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak punya budget untuk konsul terus, ya nggak apa-apa, pilih aja treatmentnya. Jadi setiap bulan kalian melakukan itu tanpa harus konsul lagi gitu kan. Tapi kalau teman-teman masih bingung dan masih perlu arahan dokter, silahkan bertanya. Dan kalian minta arahannya itu, minta tanya ke dokter ini lebih bagus kemana ya guys gitu loh. Jadi teman-teman pakai skincare tetap dalam arahan dokter. Nggak perlu, kalau teman-teman mau pakai skincare yang dari dokternya silahkan. Tapi kalau memang nggak mau, karena mau lebih hemat, pakai skincare sendiri tapi tetap dalam arahan dokternya gitu loh. Kalau zaman sekarang sih dokter nggak terlalu gimana ya. Kalau dokter aku pribadi itu nggak maksa harus pakai skincare dia guys. Tapi yang harus dipesanin sama dia itu harus cocok gitu loh. Nggak memicu jerawat lagi gitu loh. Jadi aku treatment di dokter itu treatment doang. Aku nggak pakai skincare-nya, nggak pakai itunya krim-krim dari dokternya gitu loh. Aku pakai krim yang aku beli sendiri gitu loh. Kenapa aku bisa pilih skincare ini? Ya itu semua kembali lagi berdasarkan dari tetap ikut arahan dokter, dan kalian tahu dengan kondisi kalian sendiri. Ingat guys, dokter tetaplah orang lain yang nggak paham, nggak tahu kondisi sebenarnya kulit kalian. Mereka hanya bisa memberikan saran, memberikan pengobatan, tapi kembali lagi yang tahu bener-bener maunya kulit kalian itu ya kalian sendiri gitu loh. Tapi ingat, kembali tetap ikut arahan mereka dan disesuaikan dengan kondisi kalian. Misalnya nih, aku kasih contoh, dokternya kalian nyaranin kalian jangan lupa untuk scrub nih seminggu sekali ya untuk mengangkat kulit matinya. Tapi untuk jadi kayak aku disaran pakai scrub, aku nggak mau. Kenapa? Karena nggak bisa. Kulit aku bener-bener mau selembut apapun scrubnya tetap jerawatan dan iritasi. Nah bahkan meski aku dipakai di kulit yang gak ada jerawatnya guys, karena memang scrub itu memang gak cocok di kulit berjerawat ya emang gak disarankan yang di kulit berjerawat. Tapi aku memang sampai detik ini mau selembut apapun itu benar-benar gak berguna sama sekali. Itu aku beli scrub sampai sekarang ini hanya jadi pajangan di kamar mandi, gak pernah dipakai karena aku pikir mungkin produknya gak cocok dan aku ganti ya sama aja. Aku pikir mungkin scrubnya terlalu kasar, tapi ya sama aja. Yang bahkan nggak kerasa sama sekali scrubnya aja, ya memang langsung jerawatan gitu loh guys. Jadi ya kembali lagi nanti kalian sesuaiin saran dokter, arahan dokter sama kondisi kalian. Jadi memang penting kalian untuk mengenali diri kalian sendiri guys gitu loh. Jadi jangan terlalu sibuk untuk banyak tanya ke orang lain gitu loh. Boleh kalian tanya, boleh kalian nonton konten-konten influencer yang membantu, yang
kasih saran yang bagus-bagus, tapi jangan semuanya plek kalian tiruin, fotokopiin gitu loh guys. Kembali kondisi, sesuaikan kondisi kalian lagi gitu loh. Karena kebanyakan yang aku lihat sejauh ini ya mungkin 50% orang seperti itu. Jadi kalau artisnya kasih tahu bilang pakai ini ya guys, padahal kan jenis kulit kamu sama artis itu beda gitu loh. Dipakai, tetap beli, tetap dipaksa pakai gitu loh. Jadi kalau aku pribadi, makanya di sini aku nggak menyarankan kalian produk apapun. Produk apapun itu bagus guys, bener. Asalkan BPOM, asalkan ada uji sertifikatnya, ada MUI-nya, itu udah bagus banget ya. Jadi aku nggak akan kasih kalian saran yang bagus untuk bopeng apa, karena aku nggak tahu guys. Jadi kalau kalian mau bopeng itu lebih aku saranin skincare-nya seperti apa. Skincare-nya bagusnya memang menghidrasi, terus yang memang untuk bekas jerawat gitu loh. Jadi ngebantu mungkin mengurangi hitam-hitam atau bekas-bekas merahnya sedikit demi sedikit gitu loh. Terus dibantu sama treatmentnya. Jadi skincare sama treatmentnya itu kayak saling gitu, bekerja sama gitu loh guys. Terus jangan lupa sunscreen-nya. Nah ini yang lebih penting, kalian pakai 10 steps Korean skincare, pakai 15-20 steps Korean skincare kalau nggak pakai sunscreen dan nggak di reply udah. Tapi kak aku di rumah aja. Nah ini perlu jadi catatan buat teman-teman, mau kalian dalam rumah, dalam gua ya, kecuali dalam gua ya guys yang nggak ada cahaya sama sekali, kalian nggak perlu pakai sunscreen. Nah untuk orang-orang yang berjerawat dan berbekas jerawat mesti banget pakai sunscreen. Nah itu tantangan kalian untuk mencari sunscreen yang tepat karena aku tahu kalian pasti dalam pikiran kan, aduh sunscreen bikin jerawatan, pakai sunscreen nggak enak ya. Sekarang aku adalah pemuja sunscreen ya guys. Anyway, jadi ya nanti aku akan bahas di lain video. Aku akan kasih kesimpulan, mungkin udah banyak terlalu ngomongnya akunya. Sekarang kesimpulan pertama, jangan sibuk untuk cari skincare yang seperti orang lain yang nggak, apalagi yang nggak sama jenis kulitnya atau masalahnya sama kalian. Apalagi jangan cari skincare untuk bopeng apa. Jangan pernah mau percaya ada skincare yang bilang ini bisa bopeng, menghilangkan bopeng. Terus ada nih skincare yang aku sering lihat di Shopee, harganya yang sampai di bawah 50 ribuan dan mengklaim bisa menghilangkan bopeng. Ya ampun guys, kalau memang itu nyata, mungkin gak ada lagi orang yang penderita bopeng di dunia ini ya. Itu bener-bener kalian jangan tergiur, aku saranin jangan tergiur. Terus nanti ada lagi skincare ini bisa menghilangkan gratis, garansi uang kembali. Nggak usah, jangan percaya, please kali ini aku saranin banget. Dan kalau kalian pun konsul ke dokter, kalian bakal dibilang tetap akan dibantu pakai treatment. Oke, ya. Kedua, ya silakan untuk mulai untuk konsultasi ke dokter, minta arahan ke dokter dan pilih treatment yang mampu untuk kalian penuhi setiap bulannya. Oke, jangan buang jauh-jauh pikiran kalian, aku pakai treatment ini untuk 1 bulan nanti udah bisa berhenti, stop berpikir seperti itu. Aku pakai treatment ini untuk 3 bulan, nanti pasti langsung glowing, stop berekspektasi ya. Jadi kalau kalian masih hanya ngandelin treatment sama skincare juga mungkin kalian masih mencari yang pas, ya udah. Jadi ya temukan dulu skincare kalian yang tepat, temukan basic skincare kalian. Aduh maaf guys, ini berisik banget karena di pinggir jalan ya. Jadi temukan dulu basic skincare kalian yang tepat, nggak usah cari yang neko-neko, nggak usah yang harus pakai serum, pakai ini, pakai itu, pakai ini, yang nggak usah. Yang penting itu sunscreennya guys. Sunscreennya yang kalian benar-benar harus cari dulu yang tepat gitu loh. Karena apapun treatment kalian, apa masalah kulit kalian, itu adalah perlindungan paling tepat adalah sunscreen gitu loh. Jadi udah, kalian temukan dulu skincare-nya yang tepat. Jangan cari skincare yang untuk bopeng, nggak ada. Cari skincare yang tepat, yang menghidrasi ya teman-teman. Jangan cari yang untuk bopeng lah, untuk inilah, untuk enggak. Stop untuk mencari-cari seperti itu. Setelah kalian temuin, jadi mulailah kalian untuk konsul ke dokter. Pilih treatment sesuai yang ya seperti aku bilang lagi, bisa kalian penuhi per bulannya. 3, ya bermodalkan sabar. Terus dibantu dengan pola hidup. Itu udah 3 perpaduan yang udah aku yakin bisa ngebantu teman-teman. Nggak perlu yang muluk-muluk harus kayak aku yang sekarang harus nge-gym, makan sehat, diet sehat, karena aku juga menurunkan berat badan guys.
karena aku udah kelebihan berat badan dari normal gitu ya. Jadi gendut itu nggak harus kalian udah 100 kilo baru mau diet, enggak. Kalau kalian udah di atas batas normal itu kalian udah termasuk gendut gitu ya. Nah jadi nggak perlu kalian harus makan sayur terus kayak, tapi diperbaikilah gitu loh. Kalian yang mungkin biasanya tidur di atas jam 12 malam, mulailah untuk tidur mungkin jam 12 tepat, mulailah tidur jam 11 malam. Tapi kak aku kerja begadang, bisa diatur. Mungkin dalam minggu ini kamu bekerja lembur begadang, ya udah mungkin kamu balas nanti di kemudian minggu berikutnya, mungkin bisa kayak gitu. Makanan yang mungkin dulu suka manis-manis nggak perlu di stop guys, kurangnya aja. Yang mungkin kamu suka ngopi pagi, siang, sore, malam, ya kamu jatahin pagi dan sore aja mungkin gitu. Yang mungkin makanannya mungkin aku kayak aku yang maunya lauk doang, nggak pernah mau makan sayur, ya udah ditambahin sayurnya meskipun dikit gitu guys. Nggak ada hasil yang tanpa perjuangan. Daripada kalian berjuang hanya mencari-cari cara yang tepat, berjuang nanya-nanya ke orang, itu perjuangan yang sia-sia. Lebih baik kita tuh berubah dari diri kitanya dulu gitu loh. Meskipun memang sakit di awal, tapi aku bisa jamin itu ada hasilnya guys. Kalian coba aja dulu 1 bulan dan kalian nanti boleh lihat sendiri perbedaannya. Tadi ya guys, sekilas dari aku tentang yang bertanya soal mengatasi bopeng berdasarkan versi aku. Maaf kalau kurang jelas, teman-teman bisa sharing di DM aja atau di kolom komentar, berbahasa yang baik dan sopan, karena di sini aku bukan memicu pro dan kontra. Kalau kalian punya pendapat silahkan, tapi ini pendapat aku sebagai penderita bopeng udah selama sejauh ini guys, udah lebih lah dari 10 tahun ya. Jadi kalau teman-teman punya perbedaan pendapat silahkan masukkan di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Kita bisa ya sharing sama-sama gitu loh, nggak perlu pakai emosi, nggak perlu pakai marah-marah. Jadi kalau teman-teman masih kurang jelas bisa tanyain aku aja di IG aku udah ganti nama username-nya jadi Heywolu ya guys. Aku nggak pakai nama asli lagi, maksudnya kayak nggak pakai nama lagi gitu, mungkin agak susah dicari. Nggak apa-apa, kalian untuk mau lihat updatean hasil kulit aku ini ya boleh kalian lihat aja di IG aku. Nah buat teman-teman nih yang sekarang juga berjuang untuk glow up nih, yang sedang menghadapi masa-masa keinsecureannya sama seperti aku, semangat ya. Ayo semangat, karena aku juga sekarang sibuk lagi berjuang untuk pengen glow up juga ya, pengen berubah lah sedikit demi sedikit gitu loh guys. Ya nggak bisa dirubah semua karena memang udah cetakannya begini ya gitu ya. Sekarang aku pengen banget pengen mutihin kulit guys gitu, karena aku tipe orang sekarang seneng banget gonta-ganti warna rambut, sedangkan wajah nggak mendukung, ya mungkin dengan warna kulit bisa lebih mendukung. Dan mungkin teman-teman bisa melihat ini, kalau teman-teman lihat video aku sebelumnya tentang Scarlett itu, ini penuh dengan jerawat dan merah-merah. Nah ini teman-teman bisa lihat kan, malah lebih cerahan ya dibanding muka aku. Dan ini sejauh yang udah aku lakukan. Pokoknya apa yang baik nanti aku akan share ke teman-teman, bukan mengharuskan teman-teman untuk pakai itu, karena ini hanyalah sebagai ibarat kata testimonial aku sebagai orang yang ingin sharing tentang berbagai masalah tentang kulit gitu. Guys, sekian dulu dari aku. Semoga apa yang aku sharing kali ini benar-benar bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.